Ini 6 kondisi seseorang boleh lakukan ghibah dari nuonline.com. Pada dasarnya ghibah adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam. Tetapi dalam kondisi kita boleh menempuh jalan tersebut karena kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dituju. Imam An-Nawawi menyebutkan 6 kondisi di mana seorang muslim boleh menggibahkan orang lain. Di mana menurut Imam Nawawi, yang artinya ketahuilah ghibah sekalipun diharamkan dibolehkan dalam beberapa kondisi tertentu untuk suatu kemaslahatan. Hal yang membolehkan ghibah adalah sebuah tujuan yang dibenarkan menurut syar'i di mana tujuan tidak tercapai tanpa ghibah tersebut. Hal itu adalah satu dari 6 sebab. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Azkar, Damaskus Darul Malah 1971 Masehi atau 1391 Hijriah. Secara lebih rinci, Imam Nawawi menyebutkan 6 kondisi itu sebagai berikut. Pertama, dalam sidang perkara di muka hakim, seseorang boleh menceritakan penganiaya yang memperlakukannya secara zalim. Kedua, dalam melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian atau otoritas terkait dengan niat mengubah kemungkaran tersebut. Ketiga, dalam meminta fatwa kepada seorang mufti, seorang boleh menceritakan masalahnya untuk memberikan gambaran yang jelas bagi ulama yang mengeluarkan fatwa. Tetapi kalau penyebutan nama secara personal tidak dibutuhkan, lebih baik tidak mengambil jalan ghibah. Keempat, dalam mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan pihak baik personal maupun institusi. Hal itu dilakukan antara lain oleh para ahli hadis terhadap perawi-perawi bermasalah atau misalnya dalam konteks kekinian adalah travel umroh bermasalah. Kelima, dalam kondisi di mana pihak-pihak tertentu melakukan kejahatan terang-terangan seperti meminum khamr, mengambil harta secara zalim, menarik upeti, mengambil kebijakan-kebijakan batil. Dalam kondisi ini kita boleh menggibahkan pihak tersebut sesuai dengan kejahatan yang diperlihatkannya. Tetapi kita haram menyebutkan aib lain pihak tersebut yang tidak dilakukan secara terang-terangan. Keenam, menandai seseorang dengan kekurangan fisik atau gelar-gelar keburukan. Misalnya Abdullah, orang bernama Abdullah tidak satu, tetapi kita boleh menyebutnya tanpa maksud merendahkan. Abdullah yang buta, Abdullah yang tuli, Abdullah yang bisu, dan lain sebagainya. Baiknya sebutan itu didahului kata maaf untuk menghilangkan kesan merendahkan. Imam Nawawi mengajak kita mempertimbangkan sebab keenam. Sebab keenam ini bisa digunakan dengan niat identifikasi, bukan maksud merendahkannya. Imam Nawawi menyarankan kita untuk menggunakan identifikasi lain bagi seseorang di luar identifikasi fisik. 6 kondisi ini bukan mengada-ngada. 6 kondisi ini disarikan dari berbagai hadis sahih. Antara lain riwayat yang ditemukan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai berikut. Artinya, kami diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud RA, ia bercerita bahwa Rasulullah SAW membagikan ganimah suatu peperangan. Ada salah seorang Ansor kecewa, demi Allah, Muhammad dengan ini sedang tidak mengharapkan ridha Allah. Aku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu, menemui Rasulullah SAW lalu menceritakan kekecewaan tersebut. Seketika warna wajah Rasulullah SAW berubah menjadi marah lalu berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Musa yang disakiti umatnya lebih dari ini. Lalu ia bersabar. Pada sebagian riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setelah itu aku tidak membawa cerita kekecewaan seorang pun kepada Rasulullah SAW. Menurut kami Imam Bukhari berhujah dengan hadis ini perihal kebolehan seseorang yang menceritakan ucapan orang lain. Lihat Imam Nawawi, Al-Azkar, Damaskus Darul Malah. Hadis lain yang berkaitan dengan kondisi fatwa atau meminta fatwa atau pertimbangan jodoh adalah hadis riwayat Hindun dan Fatimah binti Qais berikut ini. Artinya, dalam kitab Sahih diriwayatkan hadis Hindun, istri Abu Sufyan dan keluhannya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah suami yang bakil. Dan hadis Fatimah binti Qais yang meminta pertimbangan dua lelaki yang meminangnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Muawiyah bin Abu Sufyan lelaki miskin, sedangkan Abu Jaham tak pernah lepas tongkat dari bahunya, suka memukul istri. Lihat Imam Nawawi.
Dari berbagai hadis itu ulama menyimpulkan bahwa ghibah pada 6 kondisi dibolehkan tanpa maksud merendahkan, tetapi dengan niat memperjelas atau mengatasi persoalan. Artinya, ini 6 sebab yang disebutkan ulama di mana seseorang boleh melakukan ghibah. Ulama yang menyebutkannya sebab ini terlain adalah Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan sejumlah ulama lain. Dalilnya jelas, hadis-hadis sahih yang termasyhur. Mayoritas sebab yang disebutkan disepakati ulama terkait kebolehan ghibah. Lihat Imam An-Nawawi Al-Zakar Damaskus. Ghibah dibolehkan untuk kepentingan umum, kepentingan hukum, atau maslahat yang diperbolehkan menurut syar'i. Wallahu alam al-hafidz. Jadi gitu ya pemirsa. Ghibah bisa dibolehkan untuk kepentingan umum, kepentingan hukum, atau maslahat yang dibolehkan secara syar'i. Berarti kalau kasus Gisel itu mirip Gisel itu bisa nomor 2, 4, dan 5 yang masuk. Ya, karena banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi yang akan membawa bencana. Karena kalau bencana itu tidak hanya si pembuat onar yang kena, tapi semua dalam satu kawasan tersebut. Enak aja. Nah, ini dari ghibah dan memfitnah atau menuduh tanpa bukti sama-sama keharaman. Namun untuk ghibah dibolehkan jika ada tujuan yang syar'i, yaitu dibolehkan dalam 6 keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dari ini muslim.org.id. Yang dibolehkan menyebutkan aib orang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadu tindak kezaliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang, semisal mengatakan si Ahmad telah menzalimiku. Kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali pada jalan yang benar. Semisal meminta pada orang yang mampu menghilangkan suatu kemungkaran. Si Rahmat telah melakukan tindakan kemungkaran semacam ini, tolonglah kami lepas dari tindakannya. Ketiga, meminta fatwa pada seseorang mufti. Seperti seseorang bertanya, mufti, saudara kandungku telah menzalimiku demikian dan demikian. Bagaimana caranya aku lepas dari kezaliman yang ia lakukan? Keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah terhadap maksiat atau bid'ah yang ia lakukan, bukan pada masa lainnya. Itu maksiat kan. Yang keenam, menyebut orang lain dengan sebutan yang dia sudah ma'ruf dengannya, seperti menyebutnya si buta. Namun jika ada ucapan yang bagus itu lebih baik. Sahih Muslim 16 124 125. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi di atas, ghibah masih dibolehkan jika ada maslahat dan ada kebutuhan. Misal saja, ada seseorang menawarkan diri menjadi pemimpin dan ia membawa misi berbahaya yang sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, apalagi yang mendapat backingan dari non-muslim dan Rafidah atau Syiah, maka sudah barang tentu kaum muslim diingatkan agar akan bahayanya. Namun, yang diingatkan adalah yang benar ada pada dirinya dan bukanlah memfitnah, itu menuduh tanpa bukti. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau menurut kasus Gisel itu ada 2, 4, dan 5. Yaitu meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar. Dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali kepada jalan yang benar. Itu nomor 2. Nomor 4, mengingatkan kaum muslim terhadap suatu kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang muslim. Jadi nomor 4 itu mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan gitu ya. Kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Jadi kita bisa membicarakan orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat, seperti itu pemirsa. Jadi bisa aja ada ghibah yang bisa dibolehkan.